Di masyarakat, tanaman binoho merupakan tanaman yang sudah sangat dikenal dengan luas karena sering dipakai untuk bahan obat tradisional yang mampu menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Namun, dari semua bagian tanaman yang sering diolah sebagai bahan obat adalah daunnya. Dan yang saya lihat di media sosial juga menggunakan rimpangnya. Namun dari semua bagian tanaman binoho, ada bagian yang saya anggap memiliki khasiat yang luar biasa, namun hingga saat ini sangat jarang diolah dan hampir saya lihat di media sosial belum ada yang membuatnya, yaitu umbi dari tanaman binoho. Karena selama ini yang dianggap umbi adalah rimpang, walaupun umbi itu pun berasal dari rimpang, tetapi dia memerlukan proses selanjutnya agar menjadi umbi yang ada yang hidup di dalam tanah. Seperti misalnya, ini adalah tanaman binoho yang ditanam dari rimpang. Rimpang ini ditanam sehingga nantinya dia akan berubah menjadi umbi yang membesar di dalam tanah. Namun proses ini membutuhkan waktu sekitar minimal 9 bulan untuk bisa mendapatkan umbi yang berkualitas. Untuk penanaman menghasilkan umbi diperlukan media tanah yang gembur dan sebaiknya ditanam di dalam pot untuk memudahkan kita mengontrol umbi ini. Dan dalam penanaman diusahakan tidak ada pergerakan pada batang bawah, serta daun-daun sebisa mungkin tidak dipetik agar tidak mempengaruhi perkembangan umbi. Ini baru berumur sekitar 2 bulan, menunggu masih sekitar 7 sampai 7 bulan lebih, 7 bulan lebih. Banyak permasalahan yang terjadi jika kita memang menginginkan untuk mendapatkan umbi. Salah satunya adalah adanya pembusukan pada umbi dan juga adanya pergerakan. Pergerakan itu maksudnya adalah seperti adanya saat menanam ada penurunan tanah ataupun pergerakan atas, seperti misalnya ada goyangan yang ditiup angin menyebabkan akar atau umbi yang di bawah mengalami pergerakan. Nah, itu akan menyebabkan layu pada tanaman dan kemungkinan umbi akan gagal diperoleh. Namun tanaman binoho akan tetap hidup berdaun dengan lebat, tapi umbi sudah ada kemungkinan tidak kita dapatkan. Oleh sebab itu memang sedikit lebih susah untuk mendapatkan umbi dibandingkan jika kita menanamnya hanya untuk mendapatkan daun atau rimpangnya. Dan saat ini kemungkinan belum menghasilkan umbi. Seperti kita lihat, nah ini adalah contohnya. Di batang bawah ke bawah seharusnya nanti rimpang yang kita tanam sebelumnya menjadi umbi. Ini adalah rimpang. Sedangkan yang di tanah akan menjadi umbi. Berikutnya ini adalah contoh. Ini adalah rimpang. Dan rimpang ini jika dibiarkan dia akan tetap seperti ini, dan ketika tanaman mati dia akan ikut mengering. Rimpang ini kita ambil, kemudian inilah yang kita tanam agar menjadi tanaman baru. Nah,
Seperti ini contohnya. Rimpang yang ada di tanah, dia akan membesar. Ini dan sekarang ini rimpang ini masih muda. Jadinya kalau saya lihat dari bentuk warna, saat ini dia masih memerlukan waktu juga sekitar 7 bulanan lebih baru bisa kita olah menjadi kapsul. Ini masih muda. Namun beginilah cara untuk menghasilkan umbi. Dari rimpang yang ada di atas kita ambil. Kemudian dari rimpang yang ada seperti ini, sebaiknya memilih rimpang dengan kualitas yang baik. Ini yang kita tanam. Saya berikan contoh saja. Kita tanam. Nanti dia akan tumbuh menjadi tanaman binahong, dan bagian bawahnya akan berkembang membentuk umbi-umbi yang baru. Dan warnanya akan satwa warnanya menjadi coklat dan isinya putih seperti susu. Dan ini adalah salah satu cara saya untuk memanfaatkan lahan dengan cara menumpuk penanamannya dengan menggunakan pot-pot kecil. Ini adalah contoh umbi yang pernah saya panen dengan kualitas baik, yang cukup panjang dan isinya sangat putih. Setiap umbi yang kita panen harus kita bersihkan dulu dengan cara memilah-milahnya, buang akar, kemudian umbi kita cuci dengan bersih dengan air yang mengalir. Kemudian kita sortir lagi, memisahkan antara umbi dan akar yang menempel pada umbi, dan akhirnya akan kita dapatkan seperti ini yang sudah bersih, dan kita potong-potong kecil, kita jemur dan akan bisa dimanfaatkan untuk kapsul. Ada hal yang penting sekali juga harus diperhatikan saat penanaman di dalam pot ini, yaitu tanaman liar yang akan tumbuh di dalam pot. Itu benar-benar harus kita perhatikan agar tanaman liar itu tidak membesar yang akan mengganggu tanaman binahong kita. Seperti misalnya, dan pencabutan tanaman liar harus dilakukan pada saat tanaman liar itu masih kecil, karena jika dia sudah besar dan kita cabut, maka dia akan mengganggu dari umbi yang ada dalam tanah, karena umbi akan mengalami pergerakan. Itu akan merusak umbi ini, yang akan menyebabkan umbi menjadi busuk atau menjadi terhambat pertumbuhannya. Sehingga hal ini adalah hal yang penting sekali dilakukan. Ini tanaman-tanaman liar yang harus dari awal kita cabut, karena akarnya yang masuk ke dalam tanah tidak begitu kuat sehingga tidak akan mengganggu daripada umbi. Nah, bagaimana jika ternyata tanaman liar itu sudah tumbuh besar dan sudah mulai mungkin nyangkut di akar dari tanaman binahong kita, di mana umbi akan tumbuh akar. Nah, sebaiknya tanaman yang seperti itu jangan kita cabut. Sebaiknya tanaman jika ada yang seperti itu, sebaiknya kita potong saja, biarkan dia ada di sana, dan batangnya yang mendekati tanah kita potong. Tujuannya agar tidak saat dicabut dia akan menggetarkan daripada umbi yang ada di dalam tanah. Nah, itu sangat penting sekali, sehingga proses dari penanaman awal hingga 9 bulan adalah proses penyiraman dan proses pencabutan tanaman liar. Ya, demikianlah, semoga bermanfaat. Pertama kali saya menemukan atau mengolah umbi binahong ini secara tidak sengaja. Saat itu saya memiliki sebuah penyakit. Setiap hari saya mengalami pilek, alergi terhadap debu, aroma masakan, dan parfum. Dan tanpa sengaja saya olah dan saya jadikan kapsul, kemudian saya mencobanya sendiri. Dan setiap terjadi gejala turunnya imun yang menyebabkan terjadinya pilek, nah, saat itulah saya konsumsi dan dia tidak jadi pilek, artinya
tidak berlanjut pileknya, sehingga saya tidak lagi seperti dulu 1 hari bisa mengkonsumsi obat, bisa 2 butir atau 3 butir. Dan banyak lagi khasiat yang lain yang berhubungan dengan stamina, yang stamina untuk laki-laki dan juga penyakit yang lainnya. Dan saya juga tidak mengatakan ini yang terbaik karena belum diselidiki atau belum diteliti secara lab, sehingga belum bisa saya katakan bahwa ini aman. Hingga suatu saat nanti akan ada yang menelitinya secara lengkap, sehingga kita akan benar-benar mengetahui bagaimana sebenarnya umbi dari tanaman binahong itu. Ya, terima kasih.